Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, perkenalkan nama saya Fitrani Syawalia dari Program Studi Teknologi Mekanisasi Pertanian Politeknik Engineering Pertanian Indonesia. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mekanisme kerja dari dua komponen penting yang ada pada mesin transplanter, yaitu transmisi planting dan juga planting arm. Nah, selain itu juga, saya akan mencoba membongkar dan memasang kembali dua komponen tersebut untuk mengetahui bagian-bagian yang ada di dalamnya. Untuk dapat mengetahuinya, yuk kita simak videonya. Jadi di sini saya akan membongkar gearbox transmisi planting. Untuk membongkarnya, pertama kita akan membongkar bagian penutup dari gearbox transmisi planting ini. Nah, untuk membongkarnya kita menggunakan pahat seperti ini. Namun untuk membongkarnya kita harus hati-hati karena gearbox ini terbuat dari bahan aluminium, sehingga untuk membukanya kita harus hati-hati. Nah, untuk membukanya kita seperti ini dulu. Nah, setelah terbuka, di sini sudah ada beberapa bagian yang ada pada gearbox transmisi planting. Nah, untuk yang pertama kita akan membongkar bagian plat tensionnya. Kita tarik. Lalu selanjutnya kita bongkar bagian poros penanamnya. Untuk membongkarnya kita bisa menggunakan bahan yang agak lunak seperti kayu. Lalu kita bisa dorong menggunakan palu. Nah, ini sudah terlepas. Ini bisa kita lepas rantainya. Nah, ini kita lepas rantai dari sprocketnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari gearbox transmisi planting beserta fungsinya. Nah, di sini sudah ada yang namanya plat tension. Nah, plat ini untuk menjaga tegangan pada rantai. Selanjutnya di sini ada yang namanya rantai. Nah, rantai ini mentransmisikan putaran sprocket dan feeding ke planting. Lalu selanjutnya di sini ada yang namanya poros. Nah, poros sendiri ini berfungsi untuk transmisi utama putaran dari sprocket. Nah, di dalam poros ini terdapat beberapa bagian. Untuk yang pertama di sini ada piring yang berfungsi untuk penahan pada poros. Lalu selanjutnya di sini ada gear. Nah, gear ini secara permanen sudah menempel pada poros karena gear ini akan memutarkan poros tersebut. Nah, lalu di sini sudah ada sprocket. Nah, sprocket ini untuk mentransmisikan gaya putar antara dua poros. Dua poros yang dimaksud adalah poros utama penanam dari feeding, lalu di sini ada poros penanam untuk menggerakkan planting arm. Nah, setelah terbongkar semua, saya akan memasangnya kembali. Nah, untuk memasangnya kita langsung pasang rantai pada sprocketnya. Ini kita pasang. Lalu selanjutnya di sini ada poros penanam untuk menggerakkan planting arm-nya.
Nah, jangan lupa di sini juga ada penyetelan atau settingan untuk pengatur penggerakan si kedua planting arm. Nah, untuk yang pertama, di sini ada sprocket. Nah, sprocket ini terdapat space untuk SPI. Nah, space ini harus sejajar dengan tanda yang ada di sini. Lalu selanjutnya, di bagian poros ini sudah terdapat space juga sama untuk SPI. Lalu space yang ada di sini harus sejajar dengan tanda yang ada di sini. Nah, ini kita masukkan. Jangan lupa kita masukkan juga rantainya. Pastikan bahwa kedua tanda ini harus sejajar. Ini kita langsung masukkan rantainya. Nah, juga sudah dirasa pas. Ini bisa kita dorong porosnya untuk masuk ke dalam. Nah, setelah sudah pas, kita akan memasangkan plat tensionnya. Nah, masanya kita masukkan plat tensionnya, lalu kita dorong. Nah, sebelum saya menutup gearbox ini dengan covernya, saya akan tunjukkan dua bagian transmisi yang sama. Nah, ini saya akan tunjukkan kesesuaian atau sejajar antara space-nya dengan tanda yang ada di sini. Nah, ini sejajar. Lalu yang ini juga sudah sejajar. Pastikan yang bagian sebelah kanannya juga sudah sejajar. Lalu bagian ini sudah sejajar. Nah, untuk mekanisme kerja dari transmisi planting ini, yang pertama yaitu di bagian sprocket ini ada space untuk SPI. Nah, SPI ini akan mengunci poros utama penanam dari transmisi feeding. Nah, ini poros tersebut akan memutarkan sprocket. Lalu sprocket ini kan terhubung dengan rantai. Rantai ini akan mentransmisikan daya ke bagian poros penanam untuk menggerakkan planting arm. Jadi ini akan berputar menggerakkan si planting arm. Nah, ini akan coba saya pasang. Nah, setelah terpasang, saya akan memasukkan bagian planting armnya. Nah, ini bagian si poros ujung ini kita masukkan ke balancing planting arm sebelah kanan. Lalu selanjutnya kita masukkan balancing planting arm yang sebelah kiri. Nah, untuk mekanismenya, si bagian poros penanam ini akan memutarkan si planting armnya secara bersama-sama. Nah, ini untuk komponen kedua, yaitu di sini ada planting arm. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membongkar dan memasangnya kembali, serta menjelaskan bagaimana mekanisme kerja dari planting arm ini. Nah, untuk yang pertama kita akan membongkar bagian penutup dari planting arm ini. Nah, untuk membongkarnya kita bisa
menggunakan obeng, dan di sini ada baut 10. Nah, untuk membongkar itu kita bisa membongkar dengan cara bergantian atau selang-seling. Kita bongkar bagian sini, kita bongkar bagian sini, lalu bagian sini. Setelah itu boleh bagian bawahnya. Lalu yang terakhir bagian sebelah sini. Nah, untuk tipsnya, kita itu tidak boleh membongkar secara langsung untuk melepas bautnya. Jadi untuk melepasnya itu secara bersama-sama. Nah, untuk membongkarnya kita harus pegang bagian penutupnya secara perlahan-lahan, karena ada dorongan dari per yang ada di dalam venting arm ini. Jadi kita bisa tahan menggunakan tangan kita. Nah, ini sudah terbuka. Nah, selanjutnya kita buka bagian pengunci dari lengan cam yang ada pada venting arm. Ini bisa kita sebut dengan pasak pengunci. Kita bisa buka langsung bautnya. Nah, untuk melepasnya kita bisa menggunakan palu, namun secara hati-hati, karena di sini ada ulirnya. Setelah terlepas, kita bisa membuka bagian bagian lengan cam ini. Kita buka. Lalu di sini untuk membongkar bagian poros pengambil bibit, ini kita bisa buka bagian sirklitnya menggunakan tang. Nah, setelah itu ini kita bongkar bagian bautnya. Bagian murnya kita buka. Nah, setelah itu kita bisa buka bagian poros pengambil bibitnya. Nah, terakhir kita akan bongkar bagian venting forknya menggunakan baut. Nah, di sini ada kunci baut 8. Nah, ini bisa kita buka bagian planting forknya. Nah, setelah terbongkar semua, saya akan menjelaskan bagian serta fungsi dari bagian-bagian yang ada di planting arm ini. Nah, untuk yang pertama di sini ada bagian penutup
dari si planting arm ini. Di sini ada penguncinya, ada 5 baut dengan ukuran 10. Lalu di sini ada per sebagai pendorong lengan camnya. Nah, di sini ada pasak pengunci lengan cam. Lalu selanjutnya di sini ada lengan cam. Lengan cam ini yang akan mendorong bagian poros pengambil bibit. Selanjutnya di sini ada pengunci dari poros pengambil bibit. Nah, ini yang dinamakan poros pengambil bibit. Lalu di sini yang terakhir ada yang namanya planting fork. Nah, untuk cara kerja antara keduanya ini akan saya jelaskan. Planting fork ini akan mengambil bibit yang ada di tray. Dia akan mengambil bibit yang ada di tray. Ini bibitnya, lalu dia mengambil bibit yang ada di tray, lalu akan didorong oleh si poros pengambil bibit. Jadi si poros ini akan menjatuhkan bibit yang ada di planting fork. Nah, nanti ada cetakan atau pendorong yang akan mendorong si poros pengambil bibit ini, yaitu per. Selanjutnya saya akan memasang kembali bagian-bagian yang ada di planting arm ini. Untuk yang pertama saya akan memasang bagian poros pengambil bibit. Kita masukkan. Nah, perlu diketahui bahwa di sini sudah ada seal. Seal ini untuk menjaga kebocoran yang akan terjadi apabila bagian si poros pengambil bibit ini ada seretan. Jadi kita harus menjaga kemurnian atau keaslian dari si poros pengambil bibit ini. Lalu selanjutnya kita akan mengunci si poros pengambil bibit ini. Yang pertama kita masukkan bagian murnya. Nah, perlu diketahui bahwa untuk memasangnya kita harus meluruskan antara tempat si planting fork ini dengan bagian poros pengambil bibit. Jadi patokannya adalah ujung pada poros pengambil bibit. Ini bisa kita kunci. Nah, untuk menguncinya di sini sudah ada pada ulir yang ada di poros pengambil bibit ini sudah ada bolongan. Nah, kita bisa menyesuaikan dengan baut yang ada di sini. Ini kita luruskan dulu. Kita masukkan. Nah, ini kita masukkan. Nah, ini kita
kita bisa perhatikan lubang yang untuk dimasukkan sirkuitnya sebagai pengunci. Nah, setelah bertemu dengan lubangnya, kita bisa masukkan bagian sirkuitnya. Kita masukkan bagian sirkuitnya. Ini kita bisa meluruskan sirkuitnya menggunakan tang. Jika susah, kita bisa mendorongnya. Nah, karena kebetulan ini sirkuitnya sudah pendek, ini kita tidak perlu menguncinya. Namun apabila sirkuitnya ini panjang, kita bisa menguncinya. Kita bisa menguncinya. Nah, lanjut kita akan memasang bagian lengan camnya. Nah, untuk pemasangan lengan camnya itu jangan sampai kebalik, karena akan ditempatkan bagian pernya di bagian sini. Jadi posisi yang nonjolnya itu ada di bagian atas, dan ini juga bakal berpengaruh pada putaran si cam yang terhubung dengan balancing. Ini kita coba putar apakah dia bisa turun. Nah, apabila ini bisa berjalan dengan baik, kita bisa kunci bagian lengan camnya. Ini bisa kita sesuaikan dengan lubang yang ada di painting armnya. Untuk kita masukkan pasak pengunci lengan cam, kita bisa masukkan. Nah, setelah masuk, apabila ini kurang masuk, kita bisa dorong menggunakan obeng min. Nah, kita coba dorong. Nah, setelah itu kita masukkan mur dan bautnya. Sebagai pengunci, kita masukkan. Nah, lalu setelah itu ini kita masukkan bagian murnya. Nah, agar memasukkannya lebih mudah, kita bisa dorong pengungkitnya agar bisa lebih ke bawah. Kita bisa dorong. Nah, untuk dapat memasang bagian penutup si painting armnya, ini kita membutuhkan tenaga yang besar untuk melawan si per ini agar bisa turun ke.
Nah, setelah ini terpasang bagian penutupnya, yang terakhir kita akan pasang bagian planting forknya. Nah, untuk pemasangannya itu jangan sampai terbalik. Untuk posisi yang seperti ini berada di atas, lalu untuk posisi yang seperti ini berada di bawah. Nah, ini kita pasang. Nah, untuk menguncinya ini kita bisa menggunakan baut dengan ukuran 8. Ini kita sesuaikan dengan lubangnya. Ini kita bisa masukkan keduanya. Nah, setelah itu kita kencangkan. Ini kita bisa kencangkan kedua bautnya. Nah, setelah semuanya terpasang, saya akan menjelaskan mekanisme dari planting arm ini. Nah, ini biasa disebut dengan balancing. Balancing ini akan terhubung dengan gearbox transmisi planting. Nah, ini kita putar. Nah, ketika ini kita putar, akan berpengaruh pada poros pengambil bibit. Poros pengambil bibit akan terus-menerus menaikkan porosnya. Nah, posisi seperti ini yaitu balancing ini kan terhubung dengan cam yang ada di dalam ini. Nah, si cam ini bertemu dengan lengan cam, maka dia posisinya naik. Ini kita putar secara terus-menerus. Nah, hentakan itu dihasilkan karena adanya pelepasan antara cam yang terhubung dengan balancing dengan si lengan cam. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga bermanfaat. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.